Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas analisis isi dan sistematika dari teks proposal. Untuk proposal sendiri artinya itu rencana. Jadi kalau disuruh membuat proposal berarti disuruh membuat rencana. Jadi sebatas rencana. Kalau sudah hasil itu namanya laporan nanti. Nah, ada dua jenis proposal, proposal penelitian dan proposal non penelitian. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi struktur atau sistematika. Kita lihat perbedaannya di mana. Untuk proposal penelitian identik dengan rumusan masalah. Ya, untuk proposal non penelitian seperti proposal acara, lomba, itu tidak ada rumusan masalahnya. Kemudian kita lihat untuk proposal penelitian juga identik dengan adanya teori yang digunakan. Kemudian juga ada metodologi penelitian. Untuk yang non penelitian tidak mencantumkan teori. Misal kalian ingin mengadakan lomba 17 Agustus, nah tidak perlu menggunakan landasan teori atau metode penelitian. Bisa disimak silakan perbedaan proposal penelitian dan non penelitian. Jadi proposal ini memang dibuat biasanya sebelum kegiatan dilaksanakan. Misal kalian ingin mengadakan penelitian atau acara, membutuhkan dana atau persetujuan atau dukungan. Nah, tentunya perlu membuat proposal agar acara atau kegiatan yang akan kalian laksanakan itu didukung oleh pihak-pihak tertentu. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada proposal penelitian. Nah, baik. Kita langsung ke judul. Jadi bagaimana atau seperti apa judul proposal? Nah, baiknya ketika kita menulis judul proposal itu harus jelas. Kemudian harus spesifik dan harus menggambarkan isi dari proposalnya. Contohnya, penyalahgunaan bahasa di kalangan siswa kelas 11 IPS SMA XYZ Kabupaten Tangerang. Nah, di sana sudah jelas apa masalahnya penyalahgunaan bahasa. Sudah spesifik. Di mana di kalangan siswa kelas 11, SMA-nya sudah jelas ada. Kemudian juga menggambarkan isi. Jadi isinya memang yang akan diulas itu penyalahgunaan bahasa siswanya, bukan gurunya. Kemudian untuk proposal non penelitiannya contohnya pentas drama antar siswa SMA atau SMK se-Kabupaten Tangerang. Nah, di sini sudah jelas dan spesifik bahwa akan diadakan pentas drama antar siswa tingkat SMA dan SMK. Jadi SMP tidak bisa ikutan. Kemudian juga dibatasi juga spesifik ini se-Kabupaten Tangerang. Boleh saja silakan, itu hak dari penulis proposal. Ini contoh judul proposal. Jadi jangan sampai buat judul itu tidak jelas, hanya penyalahgunaan bahasa saja. Tidak jelas oleh siapa, di kalangan siapa, kelas berapa. Jadi harus jelas, spesifik, dan menggambarkan isi. Nah, biasanya memang untuk sistematika proposal, bagian paling awal itu halaman, judul, atau cover.
Dalam cover biasanya paling atas tertera judul proposal. Nah, biasanya judulnya ditulis dengan huruf kapital semua. Kemudian di bawahnya ada identitas karya, misal proposal, skripsi, tesis, makalah, itu identitasnya. Kemudian disertai dengan logo, atau ada juga yang nama penulis dulu baru logo. Nah, setelah itu dicantumkan identitas organisasi. Jadi setelah cover atau halaman judul, langsung ke lembar pengesahan. Nah, apa saja yang ada di lembar pengesahan? Biasanya yang ada di lembar pengesahan itu judulnya paling atas, kemudian nama penulis, dan yang membimbing untuk proposal penelitian. Ya, siapa yang membimbingnya, kemudian siapa yang mengesahkannya, itu harus ada. Jadi lembar pengesahan itu gunanya menandai bahwa karya yang kalian buat telah disahkan, telah disetujui, telah dibimbing oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya isinya ucapan terima kasih, puji syukur ya kepada pihak-pihak tertentu. Dan daftar isi biasanya ya isinya identitas halaman. Misal halaman 1 isinya apa saja, latar belakang kah, rumusan masalah kah, tujuan kah. Nah, itu isi dari daftar isi. Ada juga yang menambahkan daftar tabel ya dalam proposal penelitian. Jika menggunakan banyak tabel dalam proposalnya, itu bisa dicantumkan daftar tabel. Nah, karena kita fokus pada proposal penelitian, setelah daftar isi, langsung ke latar belakang masalah. Kira-kira apa latar belakang atau alasan mengapa kita mengangkat tema tersebut, kita lihat. Nah, jadi apa saja isi dari latar belakang masalah ini? Nah, latar belakang masalah jangan asal dibuat. Dia harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, harus menggambarkan masalah. Kira-kira masalahnya apa? Kalau tadi kan penyalahgunaan bahasa, berarti diungkapkan tentang penyalahgunaan bahasa secara umum, kemudian spesifik ke siswanya, dijelaskan seperti apa penyalahgunaan bahasanya. Selain itu juga harus menggambarkan alasan penulis. Jadi mengapa penulis mengambil tema penyalahgunaan bahasa, sepenting apa? Ya, jadi harus menggambarkan juga pentingnya. Mengapa penting meneliti penyalahgunaan bahasa? Kalau tidak penting ya tidak usah diteliti. Nah, jadi perlu diketahui bahwa proposal penelitian tentunya lahir dari masalah. Jadi ketika ada masalah, tentu butuh penyelesaian, makanya diteliti. Kalau tidak ada masalah, ya tidak usah diteliti. Contohnya, penggunaan bahasa di kalangan siswa sangat beragam. Nah, ini kan awal mula menggambarkan masalah ya tentang penggunaan bahasa. Boleh juga diawali dengan definisi penyalahgunaan bahasa adalah, boleh silakan ditambah pendapat ahli. Ini gambarannya, latar belakang. Disajikan hanya satu paragraf dalam PowerPoint ini. Jadi sebenarnya tidak satu paragraf ya. Nanti dibuat lebih detail lagi. Nah, di akhirnya lihat hal ini tentu bisa mengancam aktivitas komunikasi siswa tersebut. Nah, ini ada alasan nih dan menggambarkan pentingnya mengapa penting meneliti penggunaan bahasa karena bisa mengancam komunikasi siswa. Nah, tergambar di sana masalah, alasan, dan pentingnya. Itu dia
sekilas tentang isi dari latar belakang masalah. Jadi menggambarkan masalah, alasan, dan pentingnya mengapa memilih topik tersebut. Kemudian dalam proposal penelitian pun setelah latar belakang, ditulis batasan masalah. Jadi harus sistematis ya, jangan sampai batasan masalah dulu baru latar belakang. Harus berurutan. Apa itu batasan masalah? Jadi batasan masalah ini sebenarnya hak dari penulis atau peneliti ingin membatasi masalahnya sampai mana. Dan gunanya juga untuk mempermudah nantinya dalam mencari data, dalam mengumpulkan data, dalam mengolah data. Nah, jadi isinya biasanya batasan masalah ini lebih spesifik dari judul. Kemudian dia membatasi masalah penelitian agar fokus dan tidak melebar. Dan dia juga berguna memudahkan dalam mengambil dan mengolah data. Ini contohnya. Masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada siswi. Nah, tadi kan penyalahgunaan bahasa di kalangan siswa. Kalau siswa kan bisa mencakup siswi dan juga yang laki-lakinya. Nah, tapi di sini dibatasi oleh peneliti hanya siswinya saja kelas 11 angkatan 2020. Jadi hanya satu angkatan saja kelas 11. Tuh, silakan boleh. Atau dibatasi lagi lebih spesifik lagi hanya 30 siswa, silakan boleh. Itu hak dari peneliti. Itu dia batasan masalah. Jadi untuk membatasi agar tidak terlalu melebar dan juga memudahkan dalam mengolah dan mencari data. Setelah dibatasi, kemudian baru dirumuskan kira-kira masalahnya apa saja. Nah, apa sih rumusan masalah? Nah, biasanya rumusan masalah ini berbentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan dalam penelitian yang nanti akan dijawab ya di bagian pembahasan atau di karya ilmiahnya, di makalahnya, di skripsinya, di disertasinya, di tesisnya. Itu akan diulas. Biasanya diulas di bab 4. Setelah proposalnya di ACC misal, nanti akan diulas, dibahas. Nah, dia bentuknya kalimat tanya dan tipsnya nih untuk rumusan masalah ini buat rumusan masalah yang butuh uraian. Jadi jangan sampai buat kalimat tanya yang jawabannya itu bisa dijawab dengan mudah, dengan singkat. Contohnya, apakah siswa kelas 11 menggunakan bahasa yang santun? Nah, kalau pakai apakah berarti kan jawabannya hanya iya dan tidak. Singkat, tidak butuh uraian. Nah, jadi buatlah rumusan masalah yang butuh uraian. Karena hakikat penelitian yang menguraikan masalah. Kemudian juga rumusan masalah harus jelas, ya sesuai dengan judul yang diangkat. Tadi judulnya tentang penyalahgunaan bahasa. Berarti rumusan masalahnya juga harus menanyakan tentang penyalahgunaan bahasa. Contohnya, bagaimana penggunaan bahasa di kalangan siswa kelas 11. Nah, ini kan mencerminkan judul, kemudian juga jelas siswa kelas 11-nya, kemudian juga butuh uraian. Ketika pertanyaannya bagaimana berarti butuh uraian. Tidak bisa dijawab dengan singkat. Nah, ini contoh dari rumusan masalah. Biasanya bisa menggunakan bagaimana, apa saja, mengapa. Ya, itu contoh kata tanda yang biasa digunakan dalam rumusan masalah. Lanjut ke tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini sebenarnya turunan dari rumusan masalah atau hal yang ingin didapat, diketahui atau dieksplorasi oleh penulis atau peneliti. Kemudian juga sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Nah, jadi sebenarnya mudah nih buat tujuan kalau masalahnya sudah jelas.
contoh tadi masalahnya tentang bagaimana penyalahgunaan bahasa. Nah, berarti tinggal buat turunannya. Kalau tadi kalimat tanya, turunannya kalimat berita. Berarti penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi penggunaan bahasa di kalangan siswa. Nah, sesuaikan. Karena rumusannya penggunaan bahasa di kalangan siswa, berarti tujuannya pun juga mengeksplorasi penggunaan bahasa di kalangan siswa. Nah, kemudian sesuaikan juga kalau rumusan masalahnya 3, berarti tujuannya pun harus 3. Jadi sesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, itu dia tujuan dari penelitian. Jadi turunan dari rumusan masalah. Tapi bentuknya kalimat berita. Nah, kemudian seringkali kita bingung nih, apa perbedaan antara tujuan dengan manfaat penelitian. Nah, tentunya beda. Kalau tadi tujuan itu turunan dari rumusan masalah, kalau manfaat dalam penelitian biasanya dibagi 2. Ada manfaat secara praktis untuk peneliti dan atau pembaca. Kemudian ada manfaat secara teoretis. Apa manfaat penelitian kalian untuk bidang keilmuan? Nah, kalau tadi kan judulnya tentang bahasa, berarti apa manfaatnya untuk bidang ilmu bahasa, ya. Nah, contoh, kita lihat contohnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan imbauan tentang penggunaan bahasa untuk siswa. Nah, jadi ada manfaat secara praktisnya nih untuk siswa, memberikan imbauan dan gambaran tentang penggunaan bahasa. Yang mungkin agar siswanya tidak salah dalam menggunakan bahasa, tidak keliru dalam menggunakan bahasa. Itu secara praktisnya. Kemudian secara teoretisnya, diharapkan penelitian ini bisa menambah hazanah keilmuan, khususnya dalam bidang bahasa. Mengapa? Karena yang diteliti tentang kebahasaan, yakni bahasa yang digunakan oleh siswa. Nah, itu contoh dari manfaat penelitian. Jadi, apa manfaat penelitian kalian secara praktis atau untuk diri kalian dan sesama atau pembaca, apa manfaatnya pula untuk bidang keilmuan. Itu harus ada. Itu dia manfaat penelitian. Nah, kemudian sistematika penulisan. Nah, ini ada lembaga yang memang masih menggunakan sistematika penulisan, ada juga yang tidak. Jadi memang untuk struktur, ya, urutan-urutan dalam menulis proposal yang tadi halaman, kata pengantar, lembar pengesahan, memang tiap lembaga memiliki kriteria masing-masing dalam sistematika proposal. Nah, jadi tergantung lembaga mana, di mana kalian berada. Ya, misal ada di suatu kampus. Nah, biasanya kampus tersebut punya kriteria masing-masing, urutan-urutan atau sistematikanya. Silakan diikuti, tidak masalah. Nah, jadi ada lembaga yang masih menggunakan sistematika setelah manfaat sistematika. Nah, ada apa sih kira-kira dalam sistematika? Nah, sistematika proposal ini menggambarkan kerangka proposal. Jadi dalam proposal yang kalian buat ada apa saja, secara singkatnya ya. Nah, misal dalam proposal penelitian ini diuraikan latar belakang masalah penelitian, kemudian ada batasan. Ini kan secara singkat. Itu. Ada juga yang tidak menggunakan kerangka atau sistematika penulisan ini. Jadi setelah manfaat, dia langsung ke bagian berikutnya, misal ke bagian teori. Ya, tidak masalah, sesuaikan dengan aturan yang diterapkan di lembaga tersebut. Ya, karena tiap lembaga tentunya punya kebijakan dalam penulisan proposal. Baik, kemudian ke landasan teoretis atau landasan teori. Jadi setelah diketahui manfaatnya apa, sistematikanya seperti apa, lanjut ke teori yang digunakan. Mengapa pakai teori? Nah, karena penelitian itu yang disebut ilmiah tidak hanya menggunakan pendapat atau asumsi pribadi,
tapi juga harus dikombinasikan dengan teori-teori yang ada agar bisa lebih meyakinkan, ya lebih ilmiah. Nah, biasanya ada juga lembaga-lembaga yang menggunakan istilah kerangka teori, tinjauan pustaka, dan sebagainya. Nah, isinya apa sih? Untuk landasan teori ini isinya ulasan teori yang digunakan untuk membantu dalam menjawab perumusan masalah. Nah, tentunya kita dalam menjawab perumusan masalah jangan hanya menggunakan pendapat pribadi, tapi juga harus dikombinasikan dengan teori agar lebih kuat nanti jawabannya. Pembahasannya lebih kuat. Nah, karena tadi penelitian tentang penggunaan bahasa di kalangan siswa, nah tentu butuh teori ya yang menjelaskan penggunaan bahasa secara umum itu untuk memperkuat. Dicari teorinya. Nah, teori ini bisa didapatkan dari mana? Dari buku, dari jurnal, dari karya-karya yang sudah pernah dibuat sebelumnya yang serupa. Tinggal dicari ya karya serupa yang pernah dibuat. Kemudian juga berisi ulasan penelitian lain yang serupa, serta dijelaskan pula perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi dalam landasan teori ini atau dalam tinjauan pustaka ya atau kerangka teori dicantumkan juga selain teori-teori, definisi-definisi, juga dicantumkan beberapa penelitian serupa. Agar apa? Agar bisa membedakan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, biar tidak disebut plagiat. Nah, seringkali kan orang menyangka bahwa ini penelitian sudah pernah dilakukan. Nah, padahal ada perbedaan. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, nah butuh ya dieksplorasi juga penelitian serupa untuk membedakan nih. Ya, ternyata ada perbedaan loh penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan, terlihat perbedaannya itu. Kalau sama aja ya udah tidak usah diteliti berarti. Jadi itulah gunanya mencantumkan beberapa penelitian serupa. Misal, karena penelitian kita tentang penggunaan bahasa di kalangan siswa kelas 11, nah kita cari penelitian serupa, misal penggunaan bahasa di kalangan siswa kelas 12, itu boleh serupa. Nanti kita cari perbedaannya. Perbedaannya misal penelitian sebelumnya membahas penggunaan bahasa siswa kelas 12. Nah, yang kita lakukan itu meneliti penggunaan siswa kelas 11. Nah, itu boleh dikatakan berbeda. Jadi itu gunanya. Nah, lanjut setelah teorinya jelas, lengkap, kemudian kita nyatakan bahwa penelitian kita itu berbeda dengan penelitian lainnya. Nah, baru kita uraikan metode penelitian. Apa sih metode itu? Jadi metode penelitian itu cara kita. Metode kan cara kita untuk mendapatkan data, mencari data, mengolah data. Nah, itu metode. Jadi harus jelas memang untuk penelitian tuh apa metodenya, apa datanya, dari mana sumber datanya, bagaimana cara mengolah datanya, kapan kita melakukan penelitian harus jelas. Nah, biasanya metode yang digunakan juga harus jelas, apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, kalau kualitatif itu berkaitan dengan cara kita dalam mengolah data. Ya, misal data yang sudah ada nanti kita olah, kemudian kita sajikan dalam bentuk uraian-uraian. Itu kualitatif. Kita uraikan. Ya, berdasarkan kenyataan kemudian digabung dengan teori-teori yang ada. Kalau kuantitatif ini berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Jadi nanti hasilnya disajikan dalam bentuk angka-angka.
persentase-persentase, bisa diagram batang, diagram pie, ya, atau tabel data, itu kuantitatif. Nah, kalau campuran berarti gabungan, ya. Ada data berupa angka-angka, kemudian ada deskripsi, uraian-uraian, seperti itu. Kemudian uraian data dan sumber data, ini harus jelas juga. Setelah kita tentukan, kita mau pakai metode apa, kualitatif, kuantitatif atau campuran, nah kita uraikan. Data kita berupa apa, dari mana sumbernya, itu harus jelas. Nah, misal tadi penggunaan bahasa, berarti datanya berupa bahasa. Kemudian dari mana sumbernya? Dari siswa kelas 11 IPS di SMA mana, dituliskan yang jelas. Nah, kemudian setelah jelas datanya apa, dari mana sumbernya, kemudian kita uraikan juga. Ya, bagaimana cara kita mengumpulkan datanya harus jelas. Apakah nanti menggunakan alat, misalnya wawancara, ya observasi. Nah, itu harus dituliskan. Dan bagaimana cara kita menganalisis datanya harus ada juga nanti. Nah, kalau tadi kita menggunakan alat, apa alat yang kita gunakan? Misalnya wawancara. Nah, harus dituliskan juga dalam proposal, daftar tanyaannya seperti apa yang kita tanyakan. Nah, misal soalnya pilihan ganda, nah tulis juga pilihan-pilihan gandanya. Nah, itu masuk ke alat atau instrumen yang digunakan. Setelah jelas instrumennya, baru kita uraikan agenda penelitian. Jadi kapan kita menentukan judul, kapan kita menentukan rumusan masalah, kapan mencari data, itu harus dituliskan. Misal kesempatan kalian buat proposal itu 4 bulan. Bulan pertama kalian merumuskan judul, rumusan masalah, dan tujuan. Boleh, silakan. Di bulan kedua, misal lanjut minggu pertama mencari teori, itu boleh, silakan. Itu contoh dari agenda penelitian. Jadi tergambar kira-kira kapan kalian mulai merumuskan masalah, menuliskan teori, ya, menuliskan teorinya kapan, membuat judulnya kapan, itu dituliskan dalam bentuk tabel biasanya, diuraikannya. Kemudian, nah ini kondisional, bisa digunakan bisa tidak. Rincian anggaran. Nah, kalau proposal kalian membutuhkan dana, ya, silakan buat rincian anggarannya. Butuh berapa dananya dan untuk apa saja, harus rigid, harus jelas. Agar nanti, ya, donatur itu bisa membaca kebutuhan kalian. Jadi itu ya rincian anggaran. Jadi boleh digunakan kalau memang dibutuhkan. Itu dia metode penelitian. Kemudian setelah metodenya jelas, nah karena ini masih proposal, masih rencana, jadi jangan dulu dibahas. Nanti pembahasannya setelah di ACC oleh pembimbing, ya. Nah, langsung ke daftar pustaka. Nah, isinya apa? Isinya data sumber rujukan. Nah, pastikan kalian dalam mengutip teori ada sumbernya. Harus jelas sumbernya dari mana, agar tidak disebut plagiat. Nah, apa itu plagiat? Plagiat itu mencuri karya seseorang tanpa mencantumkan sumbernya, itu plagiat. Itu ada undang-undangnya nanti, ada hukumannya juga, denda, ya, dan kurungan penjara bahkan. Nah, ini contoh dari daftar pustaka. Jadi harus jelas juga nama penulisnya, nama sumbernya, kemudian tahunnya ditulis, judulnya, kemudian kalau buku, ya, ditulis PT apa, ya, dan tempat terbitnya di mana. Nah, disusun ya, sesuai dengan susunan yang tepat. Pertama nama, kemudian tahun, judul,
tempat terbitnya dan penerbitnya, ini susunannya. Nah, untuk nama, kalau penulisnya itu 2 kata, misal namanya Dodo Surodo. Nah, yang diambil terlebih dahulu untuk ditulis itu Surodonya. Jadi Surodo, Dodo. Nah, itu untuk penulisan daftar pustaka. Kalau penulisan menggunakan gelar, ya, tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, kemudian diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, contohnya apa? Jadi S dulu baru T di sana, lihat ya. Jadi Surodo dulu baru Tridoyo. Jadi sesuai dengan abjad atau alfabet. Kalau huruf pertamanya sama-sama S, berarti lihat huruf keduanya. Misal sama-sama S, yang satu Surodo, yang satu Sarudo. Nah, berarti Sarudo dulu SA, karena dia kan huruf keduanya A. Itu seperti itu ya, untuk menuliskan daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka ditulis, nah, kalau ada lampiran silahkan dilampirkan di bagian lampiran. Ini paling terakhir ya lampiran tuh. Setelah daftar pustaka isinya hasil dokumentasi kalau ada, atau surat menyurat yang digunakan lah untuk meneliti. Misal kalian butuh surat untuk meneliti, itu bisa dilampirkan dalam proposal, silahkan. Itu contoh lampiran. Jadi yang paling terakhir dalam proposal ya. Nah, jadi harus berurutan, jangan sampai lampiran dulu baru daftar pustaka. Nah, itu namanya tidak sistematis. Nah, ini bisa kalian identifikasi ini sebagai latihan. Kira-kira kutipan proposal tersebut termasuk dalam bagian apa? Nah, kita lihat. Penelitian ini hanya mengkaji kebiasaan. Di sana ada kata hanya mengkaji, berarti dibatasi ya. Nah, termasuk batasan masalah berarti. Nah, coba yang kedua, silakan. Kutipan proposal tersebut termasuk dalam bagian apa? Dapat jawabannya? A, B, C, D, atau E? Baiknya, jawaban yang paling tepat itu yang C, tujuan. Kita lihat, penelitian ini dilakukan guna mengungkap. Ada kata guna, berarti kan tujuannya. Ya, jawabannya yang C. Nah, satu lagi, kira-kira termasuk dalam bagian apa? Silakan. Baik, sudah ketemu jawabannya. Nah, ini bagian latar belakang masalah karena berisi ya, uraian dari masalahnya. Kebiasaan menggosok gigi penting diperhatikan. Nah, kemudian juga ada pentingnya penelitian. Hal ini dilakukan guna menjaga kesehatan. Nah, hati-hati. Meskipun ada kata guna, ini bukan bagian tujuan ya. Nah, ini masih menguraikan atau menggambarkan tentang masalah dalam penelitiannya apa. Jadi masalahnya kebiasaan menggosok gigi. Jadi jawabannya yang A. Nah, itu dia proposal penelitian dari mulai struktur, isi, kemudian sistematikanya ya harus berurutan, jangan sampai salah. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran yang menambah pengetahuan dan selamat berpraktik. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.